pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang di ruang Zoom maupun yang ada di channel YouTube. Pagi ini kita patut mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga pagi ini kita dikumpulkan lagi di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita terfokus di firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ini di pagi ini ada datang dengan pergumulan, ada datang dengan sakit, dan mungkin lewat firman yang akan disampaikan oleh hambanya ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat untuk bangkit kembali. Dan firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan bagi kita semua bisa melewati masa-masa di pandemi saat ini. Mari Bapak Ibu kita siap mendengar firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu F. Angelin Sarah Acu. Kepada hambanya Ibu F. Angelin Sarah Acu, saya persilakan. Shalom. Shalom, shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Salam kenal. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebentar ya. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur pada pagi ini kami boleh jumpa bersama-sama dengan doa segala bangsa. Biarlah jemaat-Mu diberkati Tuhan. Apa yang kami sudah doakan, anak-anak-Mu sudah doakan, Bapa mendengar dan mengabulkannya. Itulah janji-Mu Tuhan, karena Engkau berjanji kepada Abraham bahwa berjanji kepada diri sendiri dan dieksekusi oleh Yesus dan Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Pada pagi ini Roh Kudus Engkau ambil alih dari semua perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Amen. Saudara, ibu-ibu. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya mau bersaksi sedikit, boleh nggak? Halo. Boleh, Bu Sarah. Boleh. Ya. Haleluya. Bulan Januari yang lalu, saya satu keluarga kira-kira 14 orang atau 15 orang saudara kena COVID semua. Januari itu. Pada bulan Januari kira-kira tanggal 16-an saudara. Nah, dalam keadaan COVID itu saudara, hanya karena di rumah saya itu ada suami saya yang agak ada stroke ringan, dan ada besan saya juga yang jantungnya ring jantung. Ring. Ya, tetapi dalam hal seperti ini ketakutan ada. Siapa bilang tidak ada ketakutan, saudara? Haleluya. Serangan ketakutan itu ada. Tetapi ketika kita merendahkan diri dan kita berdoa dengan anak-anak saya, Tuhan, saya bilang, kalau ada yang salah di hadapan-Mu, saya mau bertobat. Dengan tersungkur saudara, dengan merendahkan hati, kita berdoa. Lalu Tuhan berkata, jangan takut anakku, sebab penyakit ini malapetaka tidak mendatangkan maut, saudara. Amen. Saudara, Amen. dan pada waktu itu dengan singkatnya saudara, bahwa seluruh keluarga saya disembuhkan. Ada amin? Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Hari ini adalah di mana masa kejayaan Tuhan. Saudara mesti deklarasi, inilah masa kejayaan Tuhan. Masa kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi anak-anak Tuhan. Dicurahkan bagi orang yang berseru memanggil nama Yesus. Inilah zaman masa kejayaan Allah. Masa zaman kemuliaan Allah, masa zaman kemurahan Allah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sekarang di mana bangsa-bangsa bertekuk lutut, semua bangsa-bangsa mencari Tuhan, semua bangsa merindukan kehadiran Yesus. Bangsa-bangsa merindukan kesembuhan ilahi yang datang dari Yesus. Maka dari itu mari saudara, kita deklarasikan bahwa hari di masa-masa ini adalah masa kejayaan Tuhan, masa-masa kemuliaan Tuhan, masa-masa kemurahan Tuhan dicurahkan atas bumi ini, dicurahkan atas bangsa-bangsa, dicurahkan bagi jemaat-jemaat, dicurahkan bagi anak-anak Tuhan.
Amin. Jadi Amin, kita amin. anak-anak Tuhan itu jangan takut, saudara. Amin. Bahkan kalau Tuhan suruh kita mesti berlutut, saudara. Kalau kita disuruh merendahkan hati, ya merendahkan hati, saudara. Sebab tidak ada kata lain, ya. Dalam menghadapi semua masa ini hanya satu Tuhan yang hidup, yaitu masa kejayaan Allah dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Saudara, Amin. mari saudara saya, bagaimana Tuhan berbicara kepada saya, bagaimana Tuhan berkata-kata, saudara, pada waktu pandemi, pada waktu menghadapi situasi, kondisi, keadaan, saudara. Tetapi Tuhan berkata, anakku jangan takut, sebab inilah iman yang bergerak. Inilah zaman kemuliaan Allah. Jadi saudara mesti melihat bahwa zaman ini zaman kemuliaan Allah. Amin. Zaman ini adalah zaman kejayaan Allah. Di mana ada kejayaan Allah, saudara harus ada di tengah-tengah kejayaan Allah. Di mana ada zaman kemuliaan Allah, dan saudara ada di tengah-tengah kemuliaan Allah. Amin. Saudara bisa menjadi terang kemana saja, menjadi berkat kemana saja. Amin. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita. Saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan, ya. Iman yang bergerak, percaya. Banyak orang percaya, saudara, berbeda dengan iman. Ada amin? Percaya berbeda dengan iman. Orang berdosa percaya Alkitab, saudara. Betul nggak? Banyak orang percaya dengan Alkitab, tetapi iman, saudara, yang dikatakan iman yang mengalahkan dunia. Ada amin? Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang bergerak. Semua orang percaya, saudara. Percaya bukan iman, tetapi iman Kristus itu yang mengubah keadaan hidup saudara dan saya. Mengubah keadaan dunia di dalam keadaan. Menurut orang di luar sana dikatakan pandemi, tapi menurut saya, menurut orang percaya, hari ini di mana hari-hari inilah kejayaan Tuhan. Ada amin? Kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Yang A-nya dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Sekali lagi saya katakan di dalam Kisah Para Rasul 17:28a, ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ada amin? Kita hidup dan bergerak, saudara. Iman yang bergerak adalah pemberian Tuhan Yesus. Iman Yesus adalah yang saudara miliki, yang saya miliki, iman Kristus. Seperti biji sesawi adalah iman Tuhan Yesus, saudara. Ya. Dikatakan Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, saudara. Di sini dikatakan bahwa iman biji sesawi itu, saudara, biji sesawi itu adalah paling kecil, saudara. Paling kecil. Hidup kita ini adalah disebutnya paling kecil, saudara. Kita ditabur di dalam satu ladang, ditaburkan, itu satu biji itu ditaburkan, saudara. Ditaburkan, lalu si biji itu akan mengelupas, saudara. Dan biji itu akan bertumbuh, dan bahkan batu yang besar yang menindih biji itu dan sanggup mengangkatnya. Saudara, kalau kita punya iman Kristus, batu yang besar adalah musuh kita. Batu yang besar itu adalah musuh kita, musuh hidup kita. Tapi karena kita punya iman Kristus, maka batu yang besar apapun dapat dikalahkannya. Amin. Dapat dikalahkannya. Saudara, di sini dikatakan batu besar adalah musuh kita. Iman Kristus yang sanggup menyapu bersih musuh-musuh. Iman Kristus yang di dalam kita, benih di dalam kita.
adalah benih yang menjadi besar, menjadi tumbuh di dalam kehidupan kita. Sanggup saudara menyapu bersih semua musuh-musuh kehidupan kita. Musuh-musuh kehidupan sehari-hari di dalam hidup kita. Adalah iman Kristus yang menyala, yang membuat hidup kita bergerak di dalam setiap keadaan. Musuh kita itu banyak saudara. Musuh daging yang mengontrol di jiwa kita. Pasukan yang selalu menyerang hidup kita. Sehingga setiap hari kita harus mengalaminya. Ya. Apa saja yang menyerang kehidupan kita? Sakit, keuangan, keluarga, masih banyak kehidupan ketakutan, saudara. Tetapi iman Yesus yang bergerak, yang menggerakkan di dalam hidup kita, sanggup menyapu semua musuh-musuh kita yang sekarang kita hadapi, saudara. Musuh itu musuh kita, saudara. Pada waktu saya mengalami yang namanya pandemi itu, corona pada waktu itu, satu kali itu malam saya mimpi sebelum saya kena corona. Saya mimpi, saudara, ada seperti orang yang laki-laki yang ganteng, saudara. Laki-laki ganteng. Lalu setelah itu saya hampiri itu laki-laki itu. Tapi laki-laki itu ternyata, saudara, adalah di mana laki-laki itu bukan yang lemah lembut, yang gemah gemulai, bukan yang lemah lembut, bukan yang penuh kasih. Saya pikir itu Yesus. Ketika saya hampiri di dalam mimpi itu menjadi satu horor, saudara, yang menjadi satu mau mencekam, mau mencekek saya, mau membunuh saya. Nah, saudara, besoknya dan itu buat saya, saudara. Besoknya anak saya itu sakit panas. Karena kita udah cek waktu sakit panas, saya kasih, karena saya 2 kali, saudara, kena COVID itu 2 kali. 1 kali tahun kemarin dan 2 kali Januari kemarin. Anak saya bilang, "Mama, jangan pakai ini, jangan dekat-dekat. Ini kita lagi panas nih." Saya bilang, "Gak apa-apa lah," saya bilang. Karena biarpun bagaimana kita udah serumah, saudara. Nah, saudara, anak saya dicek pakai antigen, ternyata ini loh corona, positif. Lalu saya juga, udahlah mama cobain dong, saya bilang. Ternyata saudara, saya juga positif. Tetapi saudara, saya tahu ini pekerjaan iblis. Saudara mesti kenal ini pekerjaan iblis. Serangan-serangan yang menghadapi kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita merendahkan hati dan Tuhan berbicara, iman itu bangkit, maka itulah yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Itu menyembuhkan. Dan saya katakan, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Malapetaka tidak membuat kematian. Tidak ada kematian di tempat ini. Tidak ada kematian di dalam rumah ini. Tidak ada serangan yang berkuasa atas rumah ini. Padahal saya lihat suami saya, anak saya bilang begini, "Mama jangan dekat-dekat papa. Nanti katanya kalau dekat-dekat papa kasihan," katanya. "Tiba-tiba papa meninggal, saya sedih," katanya. Saya bilang, jangan takut, Tuhan berbicara. Tidak ada kematian bagi anak Tuhan. Amin. Itu buat saya bilang. Dan Tuhan menyembuhkan. Nah, serangan itu terjadi kepada siapa saja. Terutama yang diserang itu adalah orang yang percaya. Terutama yang diserang itu adalah anak-anak Tuhan. Batu yang sangat besar itu yang menindih kehidupan.
Justru itulah menjadikan suatu iman pengharapan. Iman Yesus, pemberian iman Yesus. Minyak ketutup bu, tutup bu. Minyak ketutup bu. Di mute ya? Kedengeran saudara? Kedengeran? Bu. Jelas, jelas. Oh iya, ya. Saudara dikatakan, tapi bagaimana iman itu yang selalu bergerak di dalam hidup kita dan memelihara iman yang bergerak di dalam hidup kita. Tuhan mengajarkan saya, dan saya percaya hari ini saya berkata-kata dengan segenap hati bahwa membutuhkan kejujuran. Jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Itu memelihara iman Kristus di dalam saya yang selalu ada kegerakan di dalam hidup saya. Karena sungguh-sungguh mengingini iman Tuhan. Kalau saudara sungguh mengingini iman Tuhan, iman yang hidup, iman yang bergerak, saudara, kita harus dipelihara hari ke hari. Yaitu satu, jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri kita. Amin. Ya. Bagaimana yang namanya kita yang dikatakan jujur, kita yang namanya jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, saudara, persoalan, bagaimana kita memeliharanya? Di dalam diri kita tuh punya pedang, saudara. Ya, tapi kadang-kala pedang itu suka dipakai sembarangan, betul nggak? Pedang itu dipakai sembarangan, seperti waktu itu Petrus ya kepada Malkus itu, pedang sembarangan. Saudara punya pedang kehidupan, ada amin? Nah, pedang itu dipakai bukan hanya untuk memotong orang, bukan untuk menilai orang. Pedang itu bukan untuk menyakiti orang, tapi pedang itu saudara, ketika kita menghadapi batu yang besar, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, kekhawatiran, keuangan dan segala macam, pedang itu hanya dipakai mencucurkan air mata. Ya. Jadi kita butuh air mata. Ada amin? Kita butuh air mata. Bukan nggak bisa kita dilawan dengan pedang yang kita pakai sembarangan. Tapi pedang itu dipakai, saudara, dipakai untuk apa? Pedang itu hanya dengan cucuran air mata, berlutut di bawah kaki Tuhan. Iman Kristus yang ada di dalam saudara, biji sesawi itu yang terkelupas lalu menjadi pohon yang besar, saudara, membutuhkan air mata. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan yang sudah tidak ada air mata, saudara? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak ada air mata? Karena kita hidup sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa karena kita sudah terlalu nyaman. Karena kita punya kuasa yang besar, betul. Kita punya kuasa Yesus yang lebih besar. Tetapi ada satu yang Tuhan katakan mau dalam hidup kita. Air mata yang membasahi kita setiap hari. Enggak ada ya. Ya. Ketika kita menghadapi musuh, ya, dengan air mata, saudara. Bukan dengan pedang. Kita gak boleh sembarangan. Pedang kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Justru inilah masa kejayaan Tuhan. Masa-masa sekarang kita harus merendahkan hati. Pendoa-pendoa syafaat, pendoa-pendoa berlutut menangis di kaki Tuhan. Air mata yang selalu ada di dalam kirbat Tuhan. Ada amin?
maka iman itu terpelihara di dalam hidup kita. Bahkan musuh-musuh itu, saudara tahu musuh-musuh saudara itu apa? Musuh saudara itu adalah debu, saudara. Nggak ada apa-apanya. Ada amin? Ya, debu-debu itu musuh kita. Bukan raksasa-raksasa seperti Goliat, saudara. Musuh kita itu debu-debu di dalam hidup kita. Debu itu harus disapu bersih oleh iman Kristus yang ada di dalam saya, di dalam saudara. Jadi masalah persoalan yang disebut debu, disebut batu besar, segala macam itu adalah debu, saudara, yang tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau mau saya saksikan, kenapa saya berkata bilang debu? 20 tahun yang lalu, saudara, saya menghadapi suami. Mungkin di sini ada Deborah. Deborah tahu persis bagaimana kesaksian hidup saya. Saya kanker disembuhkan Tuhan, luar biasa. Saya menghadapi suami, saudara. Menghadapi suami stres berat. Sampai setiap hari saya dipukulin. Jangan manggil-manggil nama Yesus, jangan manggil-manggil nama Yesus, dia katakan. Tapi saya dengan cucuran air mata, itulah Yesus di dalam saya. Amin, haleluya. Itulah Yesus di dalam saya. Iman saya, bukan iman saya, tapi iman pemberian dari Yesus. Jangan berharap saya bisa ke Jakarta, jangan berharap saya bisa ke luar negeri, jangan berharap saya bisa ke pasar, saudara. Pada waktu itu baru ke pasar aja saya udah dijambak, saudara, dilemparkan, saudara, digusur-gusur, saudara, pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu saya berkata, Yesus, Engkau Rajaku, Yesus, Engkau kekuatanku. Ada amin? Gak bisa dengan cara kekuatan kita lagi. Gak bisa dengan pedang yang kita harus tusuk mereka. Gak bisa lagi kita ajar mereka dengan pedang sana, pedang sini, pedang situ. Tapi satu, bagaimana iman kita bisa bergerak kalau kita tidak pernah merendahkan hati? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Tinggal dalam hadirat Tuhan Yesus. Maka ada transformasi, ada pemulihan. Bahkan debu itu disapu habis oleh iman Kristus yang di dalam saya. Ada amin? Iya. Kegelapan. Saudara tahu, kegelapan itu menjadi terang pada waktu di dalam kehidupan saya. Mungkin banyak orang yang berkata, kalau rumah tangga lagi kacau, keuangan tidak ada, anak-anak bertengkar aja, suami istri bertengkar, kehidupan keuangan tidak ada, disebutnya gelap, saudara, disebutnya kayak neraka, disebutnya, betul gak? Tapi saudara, ketika iman Kristus ada di dalam saudara, ketika iman Kristus itu ada di dalam hidup saudara, maka terang itu menguasai kegelapan. Anak saya 7, saudara, perempuan 6, laki 1. Waktu kecil-kecil saya setiap hari dipukulin, setiap hari saya disiksa, saudara. Kayaknya anak-anak saya bakal broken, saudara, dan mungkin tidak menikah. Tetapi karena ada Kristus yang hidup, iman itu yang bergerak di dalam hidup saya, yaitu Yesus, maka keluarga saya, rumah tangganya diberkati. Semua anak-anak saya diberkati, semua menikah, saudara. Dan bahkan anak-anak saya, puji Tuhan, bukan dengan bangganya saya, tapi bangga saya punya Yesus yang ajaib. Amen. Saya bangga saya punya iman Yesus di dalam saya. Anak saya satu ada di Eropa, saya ada di Australia. Itu adalah anugerah. Kalau bukan Tuhan Yesus yang memberi kepada saya, kalau bukan Tuhan Yesus yang menerangi hidup saya, maka di dalam rumah tangga saya penuh dengan kegelapan. Kemana saudara pergi gelap, penuh kegelapan.
Apalagi sekarang di mana-mana gelap kayaknya, di mana-mana gelap dan di mana-mana gelap. Sini takut, sana takut, di sini khawatir, situ khawatir, dekat dengan orang semua takut, saudara. Tetapi ketika iman itu bercahaya di dalam hidup saudara, iman Kristus itu yang menjadi terang bagi saudara, maka kegelapan tidak berkuasa atas hidup saudara. Ada amin? Amin. Betapa pentingnya. Itu sangat luar biasa. Bagaimana supaya kita hidup dalam terang? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebentar ya saudara. Tinggal dalam hadirat Tuhan Yesus. Saya sangat dilatih oleh Tuhan Yesus. Saya tahu itu pemberian dari Tuhan Yesus. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bagus, tidak saudara. Kalau saudara tahu, itu saya dilatih oleh Tuhan Yesus. Suami saya kalau jam 1 saudara membangunkan saya, lalu pukul saya saudara. Kalau dia udah bergerak tubuhnya saudara, pasti saya dipukulin saudara. Kalau dia udah bergerak tubuhnya, yang kalau bergerak saudara, bergerak musuh saya itu pada malam hari, jam 1, jam 3, jam 12 saudara. Tapi itu justru kalau saya pikir sekarang, saya renungkan baik-baik, saya bilang, kenapa saya pada waktu itu saya bisa menghadapi, saya tahu itu Yesus yang ada di dalam saya untuk membawa saya menjadi peka. Ada amin? Menjadi peka. Sesuatu yang luar biasa. Menjadi peka. Sehingga saya kalau bangun, sekarang saya percaya saudara juga kalau bangun kayaknya gak usah pakai alarm saudara. Ada amin? Gak usah pakai alarm, gak usah pakai jam beker. Roh Kudus sudah bangunin, telinga sudah peka. Ada amin? Halo? Sudah peka, telinganya sudah peka. Supaya kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam hadirat Tuhan Yesus, di dalam hadirat Allah, maka kita menjadi peka. Itulah membuat kita jadi transformasi. Ada satu pemulihan yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Di dalam hidup kita ada satu pemulihan. Ya. Karena Yesus kita adalah Yesus yang sempurna. Yesus yang dahsyat. Yesus yang mencipta mujizat dan pemulihan. Saudara cari mujizat dari mana? Hanya Yesus saudara. Dialah membuat mujizat. Amin. Dialah yang membuat pemulihan. Haleluya. Dialah yang mencipta saudara. Tapi bagaimana supaya kita memperolehnya semuanya itu? Setelah kita diberi iman Kristus di dalam hidup kita. Pelihara iman Kristus dalam hidup kita. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus apa yang Yesus kerjakan, saudara akan kerjakan. Apa Tuhan Yesus kerjakan? Yesus kerjakan. Kita baca Markus 10 ayat 47 saudara. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini bicara tentang Bartimeus, saudara. Lalu ayat 51 dan 52, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang aku harus kerjakan? Apa yang kamu mau? Yang aku harus lakukan? Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Padahal dia udah minta dengan berseru, dengan belas kasihan.
dengan belas kasihan. Pada saat itu melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang buta berseru-seru, Yesus, Yesus, dengan memelas, saudara. Kadangkala kita, saudara, udah tahu banyak masalah, banyak persoalan, banyak musuh, saudara. Kita berdoa sama Yesus tanpa dengan hati. Kita hanya berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya hari ini mujizat terjadi, amin. Aku percaya Tuhan Yesus, hari ini kesembuhan terjadi, amin. Tetapi Bartimeus ini berseru dengan memelas, dengan belas kasihan. Kasihanilah aku. Jadi berbicara tentang hati, saudara. Dari sejak engkau lahir baru dan engkau diberi iman Kristus itu di dalam hidupmu. Tapi kadang-kala kita ininya belum dirubah paradigma kita, pikiran kita, pandangan kita. Tetapi Bartimeus ini, dia berkata, Rabuni, kasihanilah aku. Amin, amin. Kita berdoa kadang-kala bukan dengan hati, tapi kita berdoa dengan jiwa. Yang Tuhan mau itu adalah hati, saudara. Hati yang merendahkan hati. Hati yang memiliki kerinduan. Hati yang ingin merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu saya sakit kanker, saudara, itu saya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau penyembuh, Tuhan. Aku tahu Engkau pembuat mujizat, Tuhan. Tapi Engkau tahu hati saya, Tuhan. Ini hati saya. Hanya rindu satu jamah saya. Dan itulah iman itu diberikan kepada saya. Dan seketika, saudara, tanpa dioperasi, sakit kanker saya disembuhkan. Amin, amin. Tanpa dioperasi, saudara, daging dan darah yang sebesar baskom itu keluar. Amin, haleluya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, saya katakan kepada iblis, kamu tidak boleh kembali lagi. Amin. 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 Haleluya. Tidak boleh kembali lagi di dalam kehidupan saya. Karena saya memiliki terang dan iman Kristus ada pada saya. Yang bergerak setiap hari. Dan itu disembuhkan Tuhan luar biasa. Ada kegerakan dalam hidup saudara. Ada orang yang bilang begini. Pada waktu saya mendoakan satu orang. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah begini, saya sudah begitu. Saya katakan hanya satu. Kalau kamu sudah berdoa, saya sudah bertobat, katanya. Kalau sudah bertobat, berdoa, pasti ada pemulihan dong. Ada amin? Ada pemulihan. Tapi kenapa sampai hari ini kamu gak dipulihkan? Saya katakan, kenapa sampai hari ini tidak ada pemulihan di dalam hidup saudara? Hanya satu, Tuhan katakan, hati seperti Bartimeus yang Tuhan ingini di dalam hidup kita. Ada amin? Hati yang berbelas, hati yang memelas, hati yang merindukan, hati yang merindukan jamahan, hati yang memiliki kerendahan hati di bawah kaki Yesus. Amin. Saya percaya mujizat transformasi ada pada saudara. Ada amin? Amin. Ya. Kita teruskan lagi. Saudara, coba perhatikan. Orang buta itu dia sembuhnya dari mana? Tentu sembuh dari Yesus. Ya, dikatakan orang buta tidak bisa menolong dirinya. Gak bisa menolong dirinya. Tetapi ketika dia berserah dan percaya,
Kita juga sama. Banyak anak Tuhan. Maaf ya saudara, mungkin saya agak keras dikit. Banyak anak Tuhan di zaman masa kejayaan Allah itu tidak ada di tempatnya. Amin. Di mana masa kemuliaan Allah dicurahkan, saudara dan saya mungkin di luar sana tidak ada di tempat. Artinya tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Hatinya lebih condong kepada ketakutan dan kekhawatiran. Lebih condong kepada persoalan dan masalah. Padahal saya katakan masalah itu adalah debu, saudara. Ketika engkau keluar dan engkau menyapu dengan iman Kristus di dalam hidup saudara, maka debu itu akan menjadi mutiara bagi saudara. Ada amin? Amin. Akan menjadi mutiara bagi saudara. Kegelapan itu akan menjadi terang. Dan terang itu akan bercahaya kepada setiap orang yang bertemu dengan saudara. Amin. 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 Haleluya. Dan ini dikatakan saudara, Bartimeus ini bicara tentang hati. Orang buta tidak duduk di tanah berkata sembuh. Aku sudah sembuh. Enggak saudara. Tapi Yesus berkata, apa yang kau kehendaki dan apa yang kuperbuat buatmu. Yesus hanya berkata, imanmu menyelamatkan. Saudara, Amen. Amen. ketika Yesus berkata imanmu kepada Bartimeus, maka imanmu itu perkataan Yesus kepada Bartimeus, maka timbullah iman mereka. Siapa yang memberi iman kepada Bartimeus? Yesus. Ada amin? Yesus. Sebab Yesus berkata imanmu lah. Pergilah, imanmu menyembuhkan, imanmu menyelamatkan. Ketika Yesus berkata imanmu menyelamatkan, maka muncullah di dalam hati Bartimeus. Karena hati Bartimeus, kesediaan hatinya. Amin. Untuk menerima iman Kristus. Ada amin? Ini penting saudara. Kita anak-anak Tuhan. Apakah Bartimeus punya iman dari sejak awal? Kalau kita baca saudara, Yesus anak Daud. Tapi pada seketika itu dia belum sembuh. Dia berseru-seru. Tapi ketika Yesus menyampaikan kata iman itu, dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan. Amin. Impartasi Amin. Yesus, perkataan Yesus, Yes. menjelma di dalam Bartimeus itu, menjadi sembuh dan mujizat. Ada amin? Ketika saya corona, ketika saya positif pada waktu itu, Yesus berkata, anakku jangan takut. Tidak membawa malapetaka. Bayangin saudara, 14 orang. Yang satu stroke, yang satu jantung saudara, yang di ring. Tapi Tuhan Yesus berkata, anakku jangan takut. Tidak membawa malapetaka, tidak membawa maut, tidak ada kematian di dalam rumah tanggamu. Amin. Amin. Iman Kristus itu, Amin. yang membuat saya bersorak-sorai. Haleluya. Iman Kristus itu yang membuat saya katakan, Yesus, haleluya, haleluya. Luar biasa. Di sini dikatakan saudara, iman Yesus dapat dimanifestasikan dalam hidup saudara. Bahkan suatu yang menakjubkan. Di saat-saat sekarang ini,
tidak melihat hebatnya kamu jadi orang Kristen atau saya jadi orang Kristen. Pengetahuan tinggi, semuanya hebat. Tapi yang sekarang kita butuhkan iman Kristus yang di dalam saudara dan saya, yang menakjubkan setiap orang bisa melihat dan menikmati buah kehidupan iman Kristus di dalam hidup saudara. Itu penting, saudara. Ya. Yesus hanya minta satu, kesediaan hati kita. Kesediaan hati kita. Seperti Bartimeus. Kenapa saya dikatakan di sini di dalam firman-Nya mengatakan? Saya sekali lagi bacain di ayat terakhirnya. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, tadi dikatakan Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berarti saudara dan saya mengikuti perjalanan Yesus itu ada kehidupan. Jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Jadi terang. Musuh saudara sudah ditaklukkan. Debu-debu sudah disapu bersih oleh iman saudara. Terang di dalam hidup saudara menjadi terang. Kemana saudara pergi? Jadi terang. Saya katakan begini. Waktu zaman Kathryn Kuhlman tahun 72, saudara. Lalu Smith Wigglesworth itu tahun berapa gitu? Kebangunan rohani luar biasa. Terjadi mujizat di mana-mana, keadaan luar biasa. Tuhan katakan, hari ini anakku, zaman kejayaan dipulihkan. Amin. Zaman kejayaan dipulihkan, zaman kemuliaan dipulihkan. Amin. Haleluya. Untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tetapi saudara dan saya sudah transformasi dahulu. Ada kejayaan, ada kemuliaan Allah. Dan menjadi berkat. Dan orang akan berduyun-duyun mencari Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Amin. Akan berduyun-duyun mencari hidup saudara. Jadi berkat. Baru ingat aja imannya udah tumbuh. Baru ingat, saya ketemu dengan Ibu Deborah misalnya. Baru ingat Ibu Deborah, imannya bertumbuh. Baru ingat saudara, ketemu dengan siapapun, iman bertumbuh. Karena di dalamnya ada terang. Di dalamnya ada iman yang bisa menyapu perbuatan si jahat dalam hidup kita. Dijadikan debu itu menjadi mutiara dalam hidup kita. Amin. Kegelapan itu akan menjadi terang. Kemana engkau pergi? Menjadi berkat dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan, iman Kristus sudah diberikan kepada saudara. Mutlak saudara. Gak usah lagi pakai kekuatan kita sendiri. Hanya kesediaan hati kita. Seperti Bartimeus, kesediaan hati, memelas, merendahkan hati. Mungkin pada waktu itu kalau kita ada di situ, mungkin Bartimeus sambil menggaruk-garuk tanah mungkin, sambil berseru-seru ke tanah mungkin. Dan saya percaya mungkin seperti itu, saudara dan saya hari ini. Ayo masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Amen. Pedang itu jangan kau pakai sembarangan. Biarlah pedang itu menjadi air mata buat saudara, menjadi berkat. Amin. Dan menjadi peka dengar suara Tuhan. Iman Kristus itu yang menggerakkan pemulihan dalam hidup saudara. Berapa tahun saya mencucurkan air mata.
Tuhan katakan gak cukup. Oh Tuhan, saya udah 5 tahun nih Tuhan, saya mencucurkan air mata. Enggak, Tuhan katakan gak cukup. Sampai keputusan Tuhan. Sekarang mencucurkan air mata bukan lagi karena debu-debu, saudara. Debu itu udah menjadi mutiara buat saya. Sekarang kalau saya mencucurkan air mata, karena dia terlalu hebat buat saya. Amin. Amin. Yesus terlalu ajaib buat saya. Yes. Amin. 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 Gak ada lagi yang ceritanya kemarin debu lagi. Debu menjadi debu emas, saudara, gold dust. Dan suatu kali saya pernah menerima gold dust, saudara. Itu luar biasa. Dan saya percaya akan dicurahkan kembali gold dust kepada saudara-saudara. Amin. 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 Amin, amin, haleluya. Buka pandangan saudara Amin. bahwa ini adalah zaman apa, saudara? Zaman kejayaan Allah. Kejayaan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Zaman kemuliaan Allah. Amin. Amin. Zaman kemurahan Allah tercurah bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Ini penting banget. Terima. Masih ada sedikit lagi, saudara. Ya, yang tadi dikatakan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan, berarti sangat sederhana mengiring Yesus. Ikut Yesus itu sangat sederhana, saudara, karena Yesus itu sudah sempurna. Pekerjaan Roh Kudus itu terlalu sempurna dalam hidup saudara. Amin. Jadi sederhana mengiring Yesus, nggak usah dengan syarat-syarat yang lain. Tetapi kalau Roh Kudus membawa kita, maka kita harus lakukan. Roh Kudus membawa kita untuk peka, dilatih. Pada waktu saya mengalami seperti itu, yang tadi dikatakan jam 1, jam 2 menghadapi musuh-musuh, sampai tidak bisa tidur, sampai saya harus ketakutan mengalami goncangan. Tetapi justru itulah buat saya menjadi satu kepekaan. Amin. Amin. Saudara, hari ini persoalan saudara itu tidak ada apa-apanya, akan menjadi debu. Debu itu akan menjadi mutiara saudara. Amin. Mungkin hari ini ada kegelapan dan dunia berkata ekonomi sedang goncang, saudara. Banyak anak Tuhan yang bilangnya goncang aja. Ekonomi memang lagi goncang. Krisis memang lagi krisis nih, krisis goncang ekonomi. Tapi saudara lupa satu firman sebelahnya yang berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Tetapi kekayaan bangsa yang tadi Yesaya 60 akan datang mengalir kepada saudara. Amin. Nah, yang dipegangnya yang mana, saudara? Goncangnya atau kekayaan bangsanya? Kekayaan bangsa. Saudara, perkatakan setiap hari, terima kasih Tuhan, kekayaan bangsa akan mengalir kepadaku. Itu firman Tuhan. Janji Allah dalam hidup kita. Banyak anak Tuhan yang melihatnya ketakutannya aja, tapi Tuhan katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Iman itu nggak stuck sampai di situ. Iman itu terus bergerak dan bergerak. Yang terakhir, saudara, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mungkin ada satu orang yang bisa baca firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, ini Paulus berkata, semoga roh kita, jiwa kita, tubuh kita tidak ada cacat ketika kedatangan Tuhan. Ini sedang dipersiapkan anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa iman Kristus itu yang menggerakkan hidup kita untuk menerima transformasi, pemulihan
dalam setiap keadaan, karena Dia hari ini untuk seterusnya kejayaan, kehormatan, kemuliaan. Kalau saudara ada di situ, ada kemuliaan. Kalau saudara ada di tempat kejayaan Allah, saudara tidak pusing dengan kehidupan saudara. Ada amin? Nggak usah pusing. Karena dikatakan di sini apa? Yang tadi dikatakan bahwa Allah bekerja dalam kesediaan hati, saudara. Tubuh disembuhkan, jiwa menyuplai kerelaan. Nah ini penting, jiwa kita menyuplai kerelaan dalam segala hal. Menyuplai jiwa kita dengan kerelaan, memberi hidup, mempersembahkan hidup, memberi sangat dengan rela, terutama mempersembahkan hidup dengan hati yang rela. Tubuh disembuhkan, jiwa diselamatkan, supaya tidak ada cacat, saudara. Hidup ada pemulihan, yaitu transformasi. Itulah iman yang bergerak, adalah pemberian Yesus. Ada amin? Mari saudara, kita ucap syukur, kita punya Yesus yang absolut. Kita punya Yesus yang sempurna dalam hidup kita. Di mana hari-hari ini, hari yang penuh dengan kejayaan ilahi dalam hidup kita. Saudara, itu saja yang saya sampaikan firman Allah kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Haleluya. Makasih Bu Acu, Tuhan berkati. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biar saya sangat bersyukur saudara kalau saya bisa diundang di doa segala bangsa. Terima kasih buat pastor. Saya belum kenalan dengan pastor Pak Hebron. Oh, Pak Hebron, terima kasih Pak Hebron. Terima kasih Cik, udah layani di sini. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bu. Tuhan memberkati. Mungkin saya ingin berdoa dulu sebentar ya. Ya silakan Cik. Ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah iman itu adalah iman pemberian daripadamu Tuhan Yesus, sehingga bergerak dalam hidupku, sehingga kami memperoleh anugerah kasih karunia. Dan bahkan aku ada saat ini di dalam kejayaanmu, aku ada di dalam kemuliaanmu, aku ada di dalam kemuliaanmu, dan aku ada di dalam kemurahanmu. Di hari-hari ini Tuhan, di luar sana kegelapan, tapi di dalam Engkau ada terang bercahaya. Di luar sana penuh dengan kesengsaraan, tapi di dalam Yesus ada kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala firman. Biarlah firman yang disampaikan Roh Kudus terus menata ulang kembali dan memberikan wawasan yang lebih dalam. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami mau berkati Tuhan semua hamba-Mu Tuhan, terutama buat Pastor Hebron Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Amin. Kasih karunia-Mu melimpah, berkati anak-anak-Mu yang ada di doa segala bangsa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.